Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Kamis, 29 Agustus 2024. Hari ini bersama gereja kita memperingati wafatnya Santo Yohanes Pembaptis. Dan kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 6 ayat 17 sampai 29. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara demi Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Sebab Yohanes berkali-kali menegur Herodes, "Tidak diperbolehkan bagimu mengambil istri saudaramu." Karena itu, Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan ingin membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan kepada Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Ketika ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Tibalah kesempatan yang baik bagi Herodes Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyenangkan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Mintalah kepadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Lalu ia cepat-cepat pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah pinggan." Sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang algojo dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah pinggan dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, ketika Nabi Yeremia pertama kali dipanggil dan dipilih Tuhan untuk menjadi utusannya, ia begitu mengalami ketakutan yang luar biasa. Ia membayangkan bahwa musuh-musuhnya akan memeranginya hingga hidupnya binasa dan mati. Karena itu, dengan berbagai macam alasan, ia berikan kepada Tuhan, "Aku tidak biasa berbicara di depan banyak orang. Aku terlalu muda
untuk tugas perutusan yang Engkau percayakan kepadaku. Meskipun Yeremia telah mengungkapkan begitu banyak alasan, tetapi pada akhirnya Tuhan tetap memilih dia. Tuhan bisa melihat rasa takut yang ada dalam hati Yeremia. Karenanya Tuhan sendiri berjanji kepada Yeremia bahwa jangan takut kepada mereka semua. Aku pasti menyertai kamu. Dalam perikop Injil yang kita dengar bersama hari ini, menampilkan sosok Yohanes Pembaptis yang berani menyatakan kebenaran di hadapan Herodes, si penguasa yang otoriter dan kejam dan menyalahgunakan kekuasaannya untuk berbuat ketidakadilan dan kelaliman. Keberanian Yohanes Pembaptis untuk menyatakan kebenaran ternyata ada begitu besar konsekuensi yang dihadapinya, yang harus diterimanya. Ia harus membayar semuanya dengan nyawanya sendiri. Namun Yohanes berani, ia rela berkorban menyatakan kebenaran, walaupun nyawa sebagai gantinya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sebagai murid-murid Tuhan zaman ini, bagaimana kita menghidupi semangat Yohanes Pembaptis dalam tugas karya perutusan kita setiap hari? Apakah kita begitu gampang untuk ragu dan takut ketika menyatakan kebenaran di hadapan penguasa yang kejam, yang otoriter, dan tidak berperasaan? Apakah kita juga takut, cemas, dan bimbang ketika menghadapi berbagai penolakan di dalam hidup ini? Karena kita hidup dalam kebenaran, kita berbicara dalam kebenaran, membela kebenaran. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita harus ingat, kita adalah murid-murid Tuhan Yesus yang luar biasa. Kita adalah pengikut Kristus, bukannya pengikut para pengecut. Kristus sendiri telah memberikan teladan kepada kita sekalian bagaimana ia setia pada kehendak Bapanya, setia kepada kebenaran hingga wafat di kayu salib. Santo Yohanes Pembaptis yang kita rayakan hari ini pun telah memberikan teladan iman yang luar biasa. Karenanya tidak ada alasan bagi setiap kita, pengikut-pengikutnya, untuk takut bersaksi tentang kebenaran, untuk takut hidup dalam kebenaran. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, ketakutan menjadi penghalang utama bagi penegakan kebenaran. Berbagai pelanggaran dan penyimpangan terjadi di sekitar kita. Ketidakadilan begitu marak di sekitar kita. Karena kadang kita diam saja. Yohanes mengambil sikap yang tepat meski ia dibenci. Dan dendam yang membara dari Herodias merenggut nyawanya. Namun, sesungguhnya, ia telah menjalankan kata-katanya sendiri. Aku semakin kecil, dan dia semakin besar. Ini dapat diartikan bahwa kasih dan kebenaran Kristus harus semakin besar,
sedangkan kesalahan dan dosa ego kita semakin kecil bahkan lenyap. Santo Yohanes Pembaptis, doakanlah kami selalu agar kami pun tetap teguh berdiri kokoh dalam iman kami akan Yesus, dalam menghidupi kebenaran, dalam menyuarakan kebenaran. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.